Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul meningkatkan proses pengambilan keputusan. Saya Serlina Sugianti dengan NIM 202010300176 dan teman saya Dwi Wulandari dengan NIM 202010300136. Apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. Dalam manajemen pengambilan keputusan memegang peranan penting karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dalam suatu perusahaan. Kelalaian dalam mengambil keputusan bisa merugikan perusahaan, mulai dari kerugian citra hingga kerugian uang. Pengambilan keputusan dan sistem informasi. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada manajemen. Saat ini para karyawan yang tingkat rendah bertanggung jawab atas beberapa pengambilan keputusan tersebut. Sebagaimana sistem informasi akan membuat informasi menjadi tersedia bagi karyawan yang tingkatannya lebih rendah dalam bisnis. Tipe keputusan. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur. Merupakan keputusan yang pengambil keputusan harus memberikan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan permasalahan. Yang kedua, keputusan terstruktur, yang sifatnya berulang dan rutin, serta melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Yang ketiga, keputusan semi terstruktur, yaitu yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Kebutuhan informasi bagi kelompok pengambilan keputusan dalam perusahaan. Karakteristik dari keputusan tidak terstruktur, yaitu seperti manajemen senior. Contoh keputusannya, yang pertama memutuskan untuk masuk atau keluar dari pasar. Yang kedua, menyetujui anggaran modal. Yang ketiga, memutuskan tujuan-tujuan dalam jangka panjang. Yang kedua, karakteristik dari keputusan semi terstruktur, seperti manajemen tingkat menengah. Contoh keputusannya yaitu yang pertama, merancang suatu rencana pemasaran. Yang kedua, mengembangkan suatu anggaran departemental. Yang ketiga, merancang suatu situs web bagi suatu korporat yang baru. Karakteristik dari keputusan terstruktur, seperti manajemen operasional. Contoh keputusannya yaitu yang pertama, menentukan kelayakan dari waktu lembur. Kedua, mengisi kembali persediaan. Ketiga, menawarkan kredit kepada pelanggan. Yang keempat, menentukan penawaran yang spesial kepada pelanggan. Tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, intelijen, yaitu tentang penemuan masalah. Seperti apakah masalahnya. Kedua, rancangan, yaitu tentang penemuan solusi. Apa saja solusi yang mungkin. Yang ketiga, pilihan, yaitu tentang pemilihan solusi. Solusi mana yang terbaik. Yang keempat, implementasi, yaitu tentang pengujian solusi. Seperti apakah solusi tersebut akan bekerja dan dapatkah kita membuatnya bekerja lebih baik. Dalam tahapan pengambilan keputusan, ada intelijen, yaitu terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi.
seperti mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang akan dialami perusahaan. Yang kedua, rancangan, yaitu melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Yang ketiga, pilihan, yaitu tentang memilih alternatif solusi yang ada. Yang keempat, implementasi, yaitu tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Peran manajerial. Peran manajerial merupakan ekspektasi dari aktivitas yang harus dikerjakan oleh para manajer dalam suatu organisasi. Manajer memiliki peran penting dalam suatu organisasi, tanggung jawab dalam mengambil keputusan, membuat laporan, dan menghadiri rapat. Peran manajemen menurut Mintzberg. Yang pertama ada peran antar pribadi, yakni para manajer bertindak sebagai figur utama dalam organisasi ketika mereka mewakili perusahaan kepada dunia luar dan melakukan tugas-tugas simbolik seperti memberikan penghargaan kepada karyawan. Manajer juga bertindak sebagai penghubung antara berbagai tingkatan dalam suatu organisasi. Manajer dapat bertindak sebagai pemimpin, memberikan motivasi nasihat, serta mendukung karyawannya. Yang kedua ada peran informasi, yakni manajer bertindak sebagai pusat saraf dari organisasi, menerima informasi terkini yang paling konkret dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang memerlukannya. Yang ketiga, ada peran pengambilan keputusan. Mereka bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi, seperti mengalokasikan sumber daya kepada para staf yang membutuhkan dan menegosiasikan konflik dan menjadi penengah antara kelompok yang bertikai. Pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Yang pertama ada kualitas informasi. Keputusan yang berkualitas tinggi memerlukan informasi yang berkualitas tinggi. Apabila keluaran dari sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas ini, maka proses pengambilan keputusan akan sulit dilakukan. Yang kedua, penyaring manajemen. Para manajer menyerap informasi melalui serangkaian penyaringan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Para manajer memiliki perhatian selektif, menitik beratkan pada jenis masalah dan pemecahan tertentu, dan memiliki bias yang bervariasi yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsepsi mereka. Yang ketiga, ada politik dan inersia organisasional, yakni keputusan yang diambil perusahaan sering menunjukkan penyimpangan dari kelompok yang berbeda dalam perusahaan dan bukan solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapi. Kajian mengenai merestrukturisasi bisnis menemukan bahwa perusahaan cenderung untuk mengabaikan kinerja yang buruk sehingga terancam oleh pihak luar yang ingin mengambil alih. Dukungan keputusan bagi manajemen operasional dan manajemen menengah. Manajemen operasional dan manajemen menengah pada umumnya dibebankan dengan memonitor kinerja dari aspek-aspek yang penting atas bisnis, berkisar dari penghentian mesin dari divisi pabrik hingga penjualan harian atau bahkan per jam pada gerai makanan franchise hingga lalu lintas harian pada situs web perusahaan. Sebagian besar keputusan-keputusan yang mereka ambil cukup terstruktur. Sistem informasi manajemen biasanya digunakan oleh para manajer menengah untuk mendukung tipe dari pengambilan keputusan dan output utama mereka, yaitu serangkaian laporan produksi rutin yang didasarkan pada data yang diekstrak dan diringkaskan dari sistem pemrosesan transaksi yang mendasar. Dukungan bagi keputusan semi terstruktur. Beberapa manajer merupakan pengguna yang super
dan para analis bisnis yang tajam yang ingin menciptakan laporan mereka sendiri dan menggunakan analitis-analitis yang lebih canggih dan model-model untuk mencari pola dalam data, untuk merancang model alternatif skenario bisnis, atau untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, yaitu platform pengiriman BI untuk kategori para pengguna tersebut dengan kemampuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang semi terstruktur. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.